Hari ini, Amelia benar-benar kembali ikut ngantor bersama Smith karena gadis itu terus merengek ingin bertemu sahabatnya, siapa lagi kalau bukan Rena. Rena pun hari ini mulai kembali bekerja setelah kemarin cuti dengan alasan sakit, padahal benar yang dikatakan mulut lemes Smith, selangkangannya yang sakit bukan kaki. Rena, panggil Amelia saat gadis itu melihat sahabatnya sedang menyapu di halaman depan kantor. Amel, kok di sini? Tanya Rena heran, tak biasanya gadis itu ikut ngantor dengan Tuan Bucin. Pengen ketemu kamu, kemarin aku kesini tapi kata Pak Roy kamu lagi sakit kaki. Jelas, Amelia. Tapi pria itu gak bilang apa-apa kalau kamu kesini nyariin aku Mel, pasti dia lupa. Maklumlah, dia udah tua jadi pikun. Tanpa dia sadari, Roy ada di sana dan mendengar semua ucapan asal ceplos Rena. Tapi kok kamu bisa mau sama pria tua, Ren? Tanya Amelia dengan senyum jahil. Mau gimana lagi, dia ganteng banget. Jawab Rena jujur. Haha oke deh, ya udah nanti pas jam makan siang aku tunggu di kantin ya. Ada yang mau aku tanyain sama kamu, penting. Pokoknya kamu harus ceritain sama aku, semuanya. Ucap Amelia dengan tatapan mata yang sedikit memicing saat menatap lehernya. Sontak saja Rena gelagapan, dia menelan ludahnya susah payah. Oke aku tunggu ya Mel. Jawab Rena, lalu pergi secepat kilat dari hadapan Amelia, keburu gadis itu sadar tanda kemerahan yang semalam dibuat Roy. Padahal Amelia sudah melihatnya dari awal dia bertemu sahabatnya, hanya saja dia tak menyangka sebanyak dan semerah itu. Hais kelakuan bos sama asistennya sama aja, doyan lubang. Gumam Amelia sambil menggelengkan kepalanya. Amelia melihat-lihat ruangan dulu tempat dia menyimpan barang, bahkan masih ada name tag di sana bertuliskan namanya. Amelia mengambilnya, mengusap benda kecil berpeniti itu dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu teman seperjuanganku, mana bisa aku meninggalkanmu di sini? Amelia Putri. OG khusus ruangan VVIP. Itulah tulisan di name tag-nya, yang dimaksud ruangan VVIP adalah ruangan direktur utama, di lantai paling atas. Sayang sekali karirku sebagai OG harus berakhir, padahal masih banyak yang belum aku ketahui. Ucap Amelia, bagaimanapun terkadang dia merasa rindu saat dia masih menjadi office girl. Tapi itu hanya bertahan selama 2 bulan saja, sebelum Smith mengumumkannya pada karyawan sebagai kekasihnya. Ada Amel, sapa karyawan lain, mereka memang cukup akrab. Iya Nis, aku kesini pengen lihat-lihat aja. Tapi rasanya kok jadi sungkan. Jawab Amelia dengan senyuman canggungnya. Gak usah sungkan kali Mel, kita kan pernah berteman sesama office girl, ya meskipun sekarang kamu udah jadi kekasihnya Tuan Smith. Tetap aja Nis, rasanya beda. Orang-orang lihatin aku kayak orang asing. Apa karena awalnya aku OG terus tiba-tiba jadi kekasih Tuan Smith ya? Tanya Amelia pada Nisa, salah satu OG yang dulu berteman baik dengannya selain Rena. Bisa iya, bisa juga enggak Mel. Jujur aja, aku juga kaget awalnya, gak ngangka aja gitu. Tapi setelah semakin kesini aku ngerti, kenapa Tuan Smith milih kamu buat jadi kekasihnya. Apa Nis? Selain kamu cantik, kamu juga tulus, Mel. Aku bisa lihat ketulusan di mata kamu, mau itu dalam hal berteman atau menolong, aku bisa merasakan ketulusan kamu. Makanya aku bersyukur, semoga kamu bahagia selalu ya. Aku ikut bahagia buat kamu, Mel. Ucap Nisa disertai senyum manisnya. Makasih Nisa, aku minta maaf. Untuk apa Mel? Tanya Nisa. Aku tahu kamu selama ini menyukai Tuan Smith, tapi aku... Sudahlah, jangan dibahas. Hanya sekedar menyukai bukan berarti harus memiliki kan. Aku malah bahagia kamu yang bakal jadi istrinya Tuan Smith nanti, udah ya gak usah dibahas. Mungkin aku memang gak berjodoh sama Tuan Smith, doain aku ya semoga dapat jodoh pria yang baik. Aku bakal terus doain kamu Nisa,
makasih sudah mau berteman sama aku. Iya sama-sama Mel, aku lanjut kerja lagi ya. Iya Nisa, hati-hati dan semangat ya. Semoga cepat ketemu jodoh. Haha, aminin aja deh, jawab Nisa sambil terkekeh, lalu dia pergi dari ruangan itu dengan membawa ember dan sapu. Amelia kembali mengenang masa-masa menjadi OG-nya. Dia tersenyum sesekali murung juga jika mengingat dia pernah dibully habis-habisan. Hingga momen itu harus buyar karena bunyi ponsel yang memecah gendang telinga, siapa lagi yang menelponnya kalau bukan Tuan Bucin. Rabbit Opa. Baby, kamu di mana? Tanya suara yang khas di balik telepon. Ini lagi di jalan ke sana Opa, tunggu sebentar. Jawab Amelia, dia memasukkan name tag-nya ke dalam tas kecil yang dia bawa, dan segera berjalan dengan terburu-buru menuju ruangan Smith. Ya sudah, hati-hati baby. Iya Opa, jawab Amelia lagi. Setelah mendengar jawaban itu Smith pun mematikan sambungan teleponnya. Amelia masuk ke dalam lift dan menekan tombol 24, tempat ruangan direktur utama berada. Tapi baru saja pintu lift itu akan tertutup, tangan seseorang menghalangi dan sesosok pria bertubuh tegap masuk ke dalam lift yang sama dengan gadis cantik itu. Aroma maskulin langsung memenuhi indera penciuman Amelia. Tunggu. Dia merasa tak asing dengan bau ini, seperti pernah menciumnya dari seseorang tapi dia lupa. Mau ke lantai berapa Nona? Tanya pria itu sok akrab, membuat Amelia tak nyaman dan memilih menundukkan kepalanya, tanpa berani melihat wajah sang pemilik suara. 24. Jawabnya singkat. Oh, kamu siapa ya? Aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya. Tanya pria itu lagi, bahkan suaranya terdengar tak asing di telinga Amelia. Apa itu penting? Maaf saya duluan. Amelia buru-buru keluar dari lift setelah benda persegi itu terbuka pintunya. Tanpa Amelia sadari, pria itu tampak menyeringai. Entah apa yang ada di pikiran pria itu, tapi sepertinya dia mempunyai niat yang tak baik. Amelia merasa tak nyaman saat berada di dekat pria asing itu, belum lagi aroma khas lelaki yang menguar dari tubuhnya, membuatnya mual. Aduh, kok jadi pusing ya? Gumam Amelia, dia segera berlari ke ruangan Smith sebelum rasa pusingnya bertambah. Amelia membuka pintu dengan tergesa, dia segera menutupnya dan bersandar di baliknya. Baby, kenapa? Tanya Smith mengerutkan dahinya heran. Dia mendekati gadis itu dan memeluknya, tentu Amelia segera membalas pelukan prianya. Kamu berkeringat, ada apa baby? Ada sesuatu yang terjadi. Aku takut Opa, tadi ada pria yang datang ke sini dan sepertinya dia juga turun di lantai ini. Jelas Amelia, bukan rasa tak nyaman lagi yang dia rasakan, tapi takut. Siapa baby? Aku tak melihat wajahnya karena aku menunduk, tapi bau tubuhnya membuat aku mual. Jawab Amelia. Tenangkan dirimu dulu baby, jangan panik. Ada aku di sini, jangan takut ya. Amelia semakin mengeratkan lilitan tangannya di pinggang pria itu, menyalurkan kekhawatiran yang kini melanda hatinya. Saat masih berpelukan, pintu diketuk lirih dari arah luar, membuat pelukan itu terlepas. Kamu duduk dulu ya, aku buka pintu. Gak usah takut, ada aku. Smith membingkai wajah Amelia. Iya Opa. Amelia menurut dan duduk di sofa. Pintu terbuka, menampilkan seseorang yang sangat tak ingin Smith lihat, bahkan seumur hidupnya. Seorang pria berwajah blasteran tersenyum ke arahnya, tapi Smith hanya menunjukkan wajah datarnya. Pria itu nyelonong masuk dan duduk di kursi yang berhadapan dengan kursi kebesaran Smith. Hai Smith, kawan lama. Apa kabarmu? Tanya Gerald, ya pria itu datang dengan tanpa rasa malu. Baik, bahkan sangat baik. Kukira kau sudah mati Gerald, ternyata kau masih hidup. Sindir Smith dengan sinisnya. Haha, aku kan kuat masa mati cepat sih, jawab Gerald. Hih, sangat percaya diri. Oh ya, aku dengar pertunanganmu dengan Marissa dibatalkan ya? Tanya Gerald,
dia tak tahu kalau kartu as miliknya sudah ada di tangannya. Lagipun yang menangkap pria itu dan membawanya ke tempat kosong itu kan Smith dan Roy. Hanya saja mereka memakai topeng, jadi Geralt tak tahu siapa mereka. Jelas, mana mau aku sama bekasan. Aku mau gadis segel. Jawab Smith, tampak menyeringai menatap Geralt. Kamu sering memakai Marisa kan? Lalu kenapa masih berani bertanya hal seperti ini padaku? Sindir Smith, membuat wajah Geralt berubah pias. Dari awal kau tahu sendiri, aku tak suka berbagi apapun, apalagi wanita. Selagi suka sama suka, gak apa-apa kali Smith. Jawab Geralt tanpa malu. Oh ya? Kalau kutukar posisinya, bagaimana? Apa kau masih mau? Tanya Smith datar. Tentu saja, aku sudah terbiasa berbagi. Cekak, ku harap kau terkena penyakit kelamin Geralt. Tentu saja takkan mungkin, aku selalu memakai pengaman jika bermain. Bangga Geralt. Pengaman saja bukan jaminan kau takkan terkena penyakit kelamin menular Geralt. Lebih baik setia dengan satu wanita yang sudah jelas asal-usulnya. Itu bukan kebiasaanku Smith, aku lebih suka mencoba berbagai rasa lubang. Jawab Geralt. Terserah kau saja, jadi ada apa kau kesini? Tanya Smith, dia rasa sudah cukup dengan basa-basi yang unfaedah ini. Hanya mampir sebentar menemui sahabat lamaku, apa tidak boleh? Tentu saja tidak, aku muak melihat wajahmu itu Geralt. Pintu perusahaanku akan selalu tertutup untukmu. Di sini tak menerima pria yang tak bisa menghormati wanita. Halah kau ini, seperti tak doyan lubang wanita saja. Ledek Geralt. Pantasan saja Marisa mencari pelampiasan dengan lelaki lain, kau tak bisa diandalkan. Apa pisangmu bisa bangun, Smith? Geralt bertanya dengan nada mengejek, berusaha memancing emosi seorang Smith Alexander, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pria itu nampak tenang. Wanita gatal dan pria otak mesoom memang sangat cocok ya. Dan jika kau pikir pisang milikku tak bisa bangkit, kau salah besar Geralt. Pisangku tentunya akan bangun jika pada wanita yang tepat, tidak pada pelacur. Pisangku begitu pilih-pilih, kemana dia akan masuk. Tak seperti terong milikmu yang suka sekali masuk lubang sembarangan. Sindir Smith, tapi Geralt memang tebal muka. Jadi dia tak merasa tersindir, dan masih bisa senyum-senyum. Hahaha, terlalu pilih-pilih juga tak menguntungkan Smith. Aku jadi ragu, apa kau sudah pernah bermain dengan wanita? Aku curiga kau belum pernah merasakan betapa nikmatnya lubang wanita. Kau begitu percaya diri dan menghinaku ya? Tanya Smith, berusaha setenang mungkin. Bukan apa-apa. Dia mengkhawatirkan keadaan gadisnya yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka dari sofa. Dan bodohnya Geralt, dia seperti tak menyadari ada gadis cantik yang duduk di sofa di belakangnya. Santai saja, kau bisa belajar memuaskan wanita dariku Smith. Kau bisa mencoba berbagai gaya yang akan membuat para wanita memuja keperkasaanmu. Aku tak perlu belajar dari pemain amatiran seperti dirimu, lagipun aku lebih suka bermain di kasur. Jawab Smith. Di tengah pembicaraan itu, Roy datang dengan wajah datarnya. Dia membawa beberapa berkas penting, seperti biasanya materi untuk meeting besok pagi. Saya sudah mempelajarinya Tuan, jadi Anda bisa menandatanganinya. Ucap Roy, fokus hanya pada tuan mudanya, tanpa peduli pada keberadaan Geralt. Smith mengambil pena mahalnya dari balik saku jas, dan segera membubuhkan tanda tangannya. Suruh Rena menemani Amel Roy. Baik Tuan, di mana Nona muda? Tanya Roy. Baby, ikutlah bersama Roy. Amelia yang merasa terpanggil segera berjalan mendekat ke arah Smith. Opa, tapi. Pergilah, aku akan menemuimu nanti. Bicaralah bersama Rena. Smith bangkit dari kursi kebesarannya, memberi gadisnya pengertian agar pergi dari tempat yang terasa memanas ini. Baiklah, segera telepon aku jika sudah selesai. Ya, tentu saja baby. Smith mengecup kening gadisnya dengan mesra, memamerkan kemesraannya pada Geralt. Amelia mengekor di belakang Roy, pergi dari ruangan prianya. Wow,
Ternyata kau punya barang bagus juga ya. Kau mau merebutnya juga, Geralt? Tanya Smith sinis. Kalau boleh, aku juga ingin menyicipnya. Pasti lubangnya sangat legit, juga suara desahannya akan terdengar merdu di telingaku. Jawab Geralt dengan berani. Coba saja goda dia, jika dia mau padamu, Geralt. Dia bukan tipe wanita gatal seperti Marissa. Oh ya, kau lupa pesonaku sebagai Casanova Smith. Sepertinya dirimu takkan ada apa-apanya di depan gadisku, Geralt. Ayolah, kita berbagi. Atau kita bermain bersama, bagaimana? Tanya Geralt, semakin lama dia semakin berani. Smith tak peduli apapun lagi, dia marah karena pria itu berani membayangkan gadisnya. Dia bangkit dari kursi, tangannya mencengkeram kerah kemeja yang dipakai Geralt, hingga membuat pria itu berdiri. Berbagi? Ayo berbagi. Bug! Geralt tersungkur saat tinjuan kuat mengenai wajah tampannya, tapi belum selesai di situ. Smith menduduki tubuh Geralt, kembali melayangkan bogeman ke arah wajah pria itu lagi. Dan itu pelajaran untukmu karena sudah berani membayangkan gadisku. Geralt batuk darah saat kepalan tangan itu meninju perutnya. Masih mau berbagi denganku, brengsek? Tanya Smith, dadanya naik turun pertanda emosinya tak stabil. Tak kusangka, kau bisa move on dari Marissa, Smith. Ternyata kau punya barang bagus dan masih muda, pasti. Duh! Kaki Smith melayang ke arah punggung pria itu, menendangnya hingga pria itu kembali terbatuk. Casanova sialan, biawak air, kecoa busuk, baru begini saja kau kalah. Cemen! Ucap Smith. Roy! Teriak Smith, tak lama pria itu datang dengan beberapa security berbadan tegap dengan otot-otot yang menonjol. Seret pria sampah ini, dan ingat jangan biarkan pria ini masuk lagi ke perusahaanku. Jika dia memaksa hajar saja, kalau perlu habisi di tempat. Perintah Smith dan langsung diangguki oleh security itu. Mereka menyeret tubuh lemas Geralt, membawanya keluar secara paksa. Di mana Amel? Di ruangan saya bersama Rena, Tuan. Biarkan dia di sana dulu, emosiku sedang tak stabil, aku takut menyakitinya. Kau sebaiknya di sini, jangan mengambil kesempatan untuk curi-curi pandang pada gadisku. Peringat Smith. Baik Tuan, selain patuh terhadap perintah, apalagi yang bisa dia lakukan? Memancing kemarahan harimau buas pasti akan sangat merugikannya.